Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi as-sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa TV Islamic Center yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesekian kalinya marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersua dalam kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, ada 3 hal yang bisa menjadi pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah nikmat Islam. Oleh sebab itu, sebagai orang yang beragama Islam, sebagai orang yang memeluk Islam, hendaknya kita mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak orang yang baru mendapatkan hidayah ketika berumur udah tua, berumur 60 tahun, 70 tahun. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman. Hendaklah nikmat ini kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Tidak ada nikmat yang terbaik, tidak ada nikmat yang paling mulia ketika hidup di dunia ini kecuali nikmat Islam. Yang kedua, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kesibukan yang paling baik, kesibukan yang senantiasa dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hendaknya kita mengisi hidup kita ini dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang dalam hidupnya senantiasa dia dapat berbuat taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah pagi, siang, petang ataupun malam, berarti dia telah melakukan kesibukan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Ali, kalau ingin mencari kesibukan yang paling baik adalah kesibukan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita berusaha, apabila kita mencari rezeki, hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita turun mencari rezeki, niatnya pertama menjunjung tinggi perintah Allah, yang kedua menjunjung tinggi perintah Rasulullah, yang ketiga kita niatkan bahwasanya kita ingin memberi nafkah anak dan istri kita dengan sesuatu yang halal. Jadi kalau ingin mencari kesibukan, hendaklah kita niatkan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zaman dahulu ulama-ulama itu banyak memberikan wirid-wiridan, amalan-amalan, mulai bangun pagi sampai ketika kita ingin tidur. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari tidak terlena oleh urusan-urusan dunia. Silahkan mau jadi apapun, mau jadi pejabat silahkan, mau jadi pengusaha silahkan, jadi petani silahkan, jadi dosen silahkan, jadi pegawai kantor silahkan. Tetapi hendaknya kita senantiasa jangan melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus salat 5 waktu. Yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, adalah apabila kalian ingin mencari peringatan yang paling baik, maka ingatlah kematian. Oleh sebab itu makanya kita dianjurkan ketika ada orang meninggal dunia, ketika ada orang wafat, kita bertakziah, hadir ke sana. Kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya kita pun nanti akan meninggal dunia seperti fulan bin fulan tersebut. Oleh sebab itu tidak usah jauh-jauh kita mencari peringatan, cukup dengan mengingat mati,
cukup dengan mengingat kematian, maka itulah sebaik-baik peringatan dalam hidup dan kehidupan kita. Kenapa? Karena dalam kitab Nasaihul Ibad juga dijelaskan, barang siapa yang ketika dalam hidup tidak menjadikan hidupnya dengan ibadah, tidak menjadikan hidupnya menjadikan kematian sebagai pelajaran, tidak diisi dengan amal ibadah, sama saja seperti orang mengarungi lautan tanpa menaiki kapal. Lama-kelamaan dia akan mati tenggelam juga. Oleh sebab itu, dengan mengingat kematian, mudah-mudahan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mengisi hidup dan kehidupan kita dengan amal-amal soleh. Jadi ada 3 hal yang bisa menjadi pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita menurut Sayyidina Ali. Yang pertama, kita mensyukuri nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kalau ingin mencari kesibukan, cukup dengan beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau ingin mencari pelajaran, cukup dengan sebuah kematian. Sebab kalau orang sudah meninggal dunia, kalau orang sudah wafat, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya itu yang dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan orang yang sudah meninggal dunia saja, andai kata dia di dalam kubur mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal andai kata tahu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.